Baiklah, langsung saja kita mulai acara webinar online dengan tema pentingnya toga di pekarangan rumah. Materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Zidni Ilman Nafia, SSI, MSI, tentang tanaman obat keluarga. Berikut akan saya bacakan CV beliau. Nama. Baik, supaya tidak berpanjang lebar, kita langsung masuk saja ke dalam materi. Jadi kemarin saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan materi tentang pentingnya tanaman obat keluarga atau kita kenal dengan namanya toga. Jadi kalau kita lihat tadi di di pendahuluan atau di cover tadi itu kan ada beberapa gambar ya. Jadi gambar-gambar itu ada kunyit, ada jahe, kemudian ada daun kemangi. Nah, sebetulnya kita masyarakat Indonesia itu juga sangat familiar sebetulnya dengan tanaman-tanaman ini. Dan kita juga tahu bahwa tanaman-tanaman ini juga merupakan beberapa jenis tanaman yang biasa digunakan sebagai obat oleh masyarakat. Jadi secara pengertiannya bisa lanjut. Jadi toga itu merupakan pada hakikatnya itu adalah tanaman yang berkhasiat kemudian ditanam di lahan perkarangan dan dikelola oleh keluarga. Nah, tujuan di sini adalah dalam rangka untuk memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan tradisional yang bisa dibuat sendiri oleh keluarga. Gitu. Jadi tujuannya adalah sebagai pertolongan pertama bagi keluarga untuk pengobatan atau upaya pencegahan penyakit bagi keluarganya. Lanjut. Lanjut. Oke, jadi beberapa kriteria jenis tanaman obat keluarga yang bisa dikelola oleh keluarga itu ada beberapa. Yang pertama itu jenis tanaman itu lazim digunakan sebagai obat di daerah pemukiman. Nah, kemudian dapat tumbuh dengan baik di daerah pemukiman, artinya tanaman-tanaman ini memang biasa digunakan oleh masyarakat untuk obat-obatan. Kemudian dapat tumbuh dengan baik, artinya dia dapat beradaptasi ketika digunakan atau dibudidayakan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Jadi sebaiknya tanaman-tanaman obat itu yang ditanam itu memiliki fungsi selain untuk obat-obatan juga bisa dimanfaatkan untuk yang lain, seperti misalnya buah-buahan atau bisa digunakan sebagai bumbu masakan. Kemudian yang berikutnya itu jenis tanaman yang hampir punah maupun jenis tanaman yang masih liar tetapi punya potensi sebagai obat. Jadi biasanya di daerah-daerah tertentu atau di daerah pedesaan itu masih memanfaatkan tanaman-tanaman liar yang diperoleh dari hutan atau dari perkebunan yang memang belum dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga tidak ditanam. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam jenis tanaman obat. Yang penting dia punya potensi sebagai obat penyembuh bagi masyarakat. Baik, selanjutnya. Nah, sebetulnya toga itu fungsinya apa sih? Seperti yang tadi di awal disampaikan bahwa toga itu merupakan sebagai sarana untuk mendekatkan tanaman obat kepada upaya-upaya kesehatan masyarakat. Nah, upaya kesehatan masyarakat ini ada 3. Yang pertama upaya untuk pencegahan, kemudian upaya untuk meningkatkan atau menjaga kesehatan, dan yang ketiga untuk membantu. Jadi kita tahu bahwa kondisi kita saat ini, misalnya pada pandemi seperti ini, maka kita perlu meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap serangan-serangan virus. Jadi salah satu upayanya yang saat ini dijaga oleh pemerintah itu adalah masyarakat memanfaatkan tanaman-tanaman herbal ataupun jamu-jamuan dalam upaya untuk pencegahan dan peningkatan imunitas tubuh untuk
menjaga stamina sehingga bisa kuat pada masa pandemi COVID seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kalau upaya penyembuhan, masyarakat biasanya juga memanfaatkan beberapa jenis tanaman digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Nah, selain fungsi ketiga ini, ada fungsi lainnya yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu yang pertama sebagai sumber perbaikan gizi masyarakat. Kemudian pelestarian alam, penghijauan, sarana pemerataan pendapatan, sumber penghasilan keluarga, dan estetika. Jadi tanaman toga ini selain dimanfaatkan obatnya, sebaiknya dia juga punya fungsi lain. Misalkan tanaman buah-buahan. Nah, tanaman buah-buahan itu kan mengandung kaya akan antioksidan, kemudian mengandung vitamin dan mineral, sehingga dapat memperbaiki gizi masyarakat. Selain itu juga jenis-jenis tanaman herbal lainnya itu juga bisa menjadi sumber bahan untuk sayur mayur. Nah, itu juga untuk bisa memperbaiki gizi bagi masyarakat. Kemudian dengan masyarakat menanam toga ini juga sebagai upaya untuk pelestarian alam dan penghijauan. Kenapa? Karena beberapa jenis tanaman obat itu ada jenis-jenis yang memang tumbuh liar yang memang belum dibudidayakan oleh masyarakat. Dengan adanya digalakkannya toga ini, maka tanaman-tanaman liar yang tadinya tidak diperhatikan oleh masyarakat tetapi punya potensi yang besar untuk sebagai obat, maka itu juga menjadi salah satu upaya pelestarian alam. Nah, dengan masyarakat mau menanam toga ini, kemudian dapat menghasilkan produk dari hasil toga ini yang melimpah, maka itu bisa menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat itu sendiri. Minimal bisa untuk memenuhi kebutuhan dapurnya sehari-hari, sehingga pengeluaran dapur mereka bisa diminimalisir karena adanya si toga ini tadi. Kemudian untuk nilai estetikanya, maka tanaman toga yang sudah ditanam dengan apik, dengan bagus, teratur begitu, itu juga akan menambah nilai estetika dari lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Nah, dengan fungsi-fungsi ini, maka jenis-jenis tanaman toga apa saja sih yang sebetulnya bisa kita tanam? Jadi ini hanya beberapa contoh ya teman-teman ya, bahwa sebetulnya jenis toga itu sangat banyak. Jenis toga ini sangat banyak dan sudah umum ditanam oleh masyarakat di Indonesia. Khususnya mungkin kalau teman-teman di Jawa yang biasa minum jamu atau ada keluarganya yang membuat jamu, ini udah biasa ditanam. Nah, ini ada beberapa jenis yang saya ambil contoh, itu seperti Cinnabar officinale, ada jahe putih maupun jahe merah. Teman-teman bisa ini ya, bisa lihat di slide-nya itu sudah ada manfaatnya. Jadi pada umumnya toga itu memiliki manfaat sebagai antiinflamasi, kemudian mengandung antioksidan dan dapat meningkatkan imunitas seperti itu. Kemudian seperti kencur ini juga bisa sebagai penambah nafsu makan. Kemudian serai atau Cicopogonardus ini sering digunakan oleh masyarakat sebagai pengusir nyamuk dan untuk mengobati gatal-gatal, selain sebagai bumbu sayur. Kemudian ada Ocimum citriodorum, ini adalah kenanga. Nah, kenanga juga sering kita jumpai, biasa sebagai lalapan juga, misalnya di warung pecel lele atau pecel ayam, kan ada lalap, jadi sudah biasa kita temukan juga. Kemudian ada lengkuas. Lengkuas itu juga digunakan selain untuk bumbu masak, juga ternyata punya manfaat yang tak kalah banyaknya dari teman-teman kelompok ginebrasi yang lain. Lanjut.
Nah, itu ada kemudian selain dari tanaman herba yang tadi, tanaman buah-buahan itu juga punya potensi yang sama untuk sebagai tanaman obat. Nah, kalau mungkin kita hanya tahunya jambu biji ya kita makan buahnya, gitu ya. Tapi sebetulnya jambu biji, kemudian sirsak, belimbing wuluh itu punya manfaat sebagai atau punya fungsi sebagai obat juga, teman-teman. Jadi misalkan seperti jambu biji itu bisa untuk meningkatkan imunitas karena kandungan antioksidannya yang tinggi. Kemudian sebagai obat diare itu mungkin teman-teman udah biasa dengarnya. Kemudian obat untuk demam berdarah. Jadi kalau misalkan ada teman atau siapa yang sakit DB, pasti nyarinya cari jus jambu biji, gitu. Cari yang jus jambu biji merah gitu. Kemudian dia juga bisa untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, kemudian yang sirsak juga demikian, itu sangat baik untuk kesuburan, untuk kecantikan, dan sangat baik untuk ibu hamil maupun menyusui. Nah, kalau di Aceh sendiri, itu di tempat kami, sangat sering dijumpai yang namanya daun tari, atau kalau di Jawa mungkin namanya salam koja ya. Nah, ini ada Muraya Koeniki. Nah, itu kalau di masyarakat Aceh, itu mereka selalu menggunakan tanaman ini untuk salah satu bumbu kari. Jadi selain daun salam, mereka juga menggunakan daun kari ini untuk bumbu masakan. Nah, ternyata dia juga memiliki manfaat yang sangat baik untuk pengobatan seperti anemia, mencegah kolesterol, melancarkan pencernaan, dan mengandung antioksidan. Nah, kemudian Aferua bilimbi atau belimbing wuluh ini juga kalau di Jawa saya kurang tahu apakah ada dimanfaatkan selain buahnya untuk dimakan atau untuk bumbu rujak misalnya. Seperti yang di Jawa Barat itu kan ada makanan tahu gejrot, nah itu dia menggunakan asemnya, itu salah satunya dari belimbing wuluh. Nah, kalau di Aceh ini digunakan sebagai pengganti asam jawa. Nah, kalau di Jawa mungkin sudah terbiasa dengan asam jawa. Nah, kalau di sini asam jawa, asamnya itu bisa dari buah ini, buah belimbing wuluh. Itu dimanfaatkan selain untuk obat juga untuk bumbu masakan. Kemudian ada yang dikeringkan, itu dikenal dengan asam sunti. Gitu. Sehingga nilai ekonomi dari si belimbing wuluh itu juga lebih tinggi. Kemudian ini ada sambiloto untuk bisa untuk demam, manis, kemudian membersihkan darah dan kurang serta anti malaria. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis tanaman yang bisa digunakan untuk toga, sebetulnya masih banyak lagi ya teman-teman tanaman toga itu. Nanti bisa saya share juga buku saku, ada buku saku yang sudah dikeluarkan oleh BPPT, itu bisa dijadikan acuan teman-teman juga untuk mencari jenis-jenis tanaman toga apalagi yang bisa ditanam. Itu tadi hanya contoh saja. Nah, untuk upaya budidaya itu yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah yang pertama-tama itu pengolahan tanah. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk menyiapkan tempat atau media tumbuh yang serasi bagi pertumbuhan tanaman. Nah, hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan di sini itu ada beberapa poin yang di sini saya tuliskan. Yang pertama itu pengolahan tanah itu cukup dalam bagi tanaman berumbi. Artinya kita harus tahu jenis tanaman apa yang nantinya akan kita tanam sehingga kita bisa menyesuaikan dengan tempat tumbuhnya. Nah, ketika kita mau menanam umbi-umbian seperti jahe, kunyit, gitu. Nah, itu berarti kita harus mempersiapkan pengolahan tanahnya itu cukup dalam. Kalau untuk tanaman berumbi bisa 20 sampai 30 cm ke dalam. Artinya ketika umbi nanti berkembang, dia masih mendapatkan kondisi tanah yang ideal untuk tumbuhnya. Kemudian yang kedua ini pelapukan tanah yang cukup dalam 40 sampai 60 cm ini bagi tanaman yang bentuk pohon. Nah, kita tahu bahwa tanaman yang berbentuk pohon itu kan butuh ruang yang besar karena untuk
persebaran perakarannya, sehingga kita juga harus mempersiapkan pengolahan tanahnya itu sampai kedalaman 40 sampai 60 cm. Gitu. Kemudian kita membuat teras-teras pada lahan miring. Jadi ketika ada mungkin daerah perbukitan atau daerah yang lahan-lahan miring, maka kita akan membuat teras-teras atau teras siring seperti itu. Kemudian pengolahan lahan intensif bebas gulma. Jadi, gulma ini juga akan mempengaruhi juga untuk hasil produksinya, teman-teman. Jadi dalam pengolahan tanah itu kita juga harus mencari tempat yang bebas dari gulma, ataupun kalaupun ada gulma itu masih bisa kita lakukan upaya insentif untuk pembersihan gulmanya. Nah, kemudian persiapan pembuatan drainase yang baik, karena tanaman itu juga butuh air sebagai sumber untuk perkembangan tubuhnya. Selanjutnya, setelah pengolahan tanah itu sudah baik, kita melakukan upaya penanaman. Nah, di sini penanaman itu kita yang perlu kita perhatikan yaitu waktu tanam. Artinya di sini waktu tanam itu apakah dia memasuki musim panas ataupun musim hujan. Ketika kita melakukan di waktu musim panas, artinya kita harus mempersiapkan sumber air yang banyak untuk menghindari kekeringan. Nah, kemudian penanaman dengan jarak atau balik teratur. Jadi sebaiknya ketika kita sudah memasuki masa penanaman, kita juga harus memperhatikan jadi kalau penanaman itu ada dua, teman-teman, apakah di lahan atau menggunakan media seperti polybag atau pot. Nah, polybag atau pot itu juga kita bisa memanfaatkan produk-produk atau barang-barang bekas yang tidak digunakan, misalnya seperti ember yang sudah tidak digunakan lagi, atau ban bekas seperti itu, atau kaleng-kaleng cat itu bisa juga digunakan. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau menanam langsung di lahan, nah itu kita harus perhatikan jarak tanam. Kalau misal kita mau membuat bedeng, berarti kita harus memperhatikan ukurannya. Misalkan bedengan itu sebaiknya lebarnya tidak lebih dari 1 meter. Artinya ketika kita membuat bedeng, harus ada ruang antar bedeng sebagai jalur kita untuk melakukan penyiangan ataupun pemupukan atau penyiraman, sehingga tidak akan merusak tempat atau media tanam di si toga ini. Kemudian penanaman. Jadi di sini teman-teman apakah nantinya mau menanam secara monokultur atau punya dalam satu kawasan itu hanya satu jenis tanaman, nah itu juga harus diperhatikan apakah tanaman itu tahan terhadap cahaya atau tidak. Kalau misalkan jenis tanaman yang ditanam nanti tidak tahan cahaya, berarti dia butuh naungan seperti itu. Kemudian penanaman ganda di sini adalah penanaman kombinasi. Jadi dalam satu kawasan bisa ditanam kombinasi berbagai jenis tanaman. Nah, biasanya kalau menanam tanaman secara kombinasi itu memiliki nilai yang lebih. Kenapa? Karena secara ekologi juga bisa menghindari dari predator atau menghindari dari serangan hama. Gitu. Karena semakin banyak jenis tanaman yang ada di satu kawasan, maka hamanya juga akan semakin berkurang. Itu secara ekologi. Kemudian bisa menghemat tempat dan bisa mendapatkan hasil yang lebih dan meningkatkan keanekaragaman jadi dari tanaman toga itu. Kemudian yang kelima, populasi. Nah, di sini erat kaitannya dengan hasil. Jadi semakin banyak populasinya, maka hasilnya juga akan semakin besar. Seperti itu. Baik, selanjutnya tahap penanaman yaitu dilakukan pemeliharaan. Nah, untuk pemeliharaan itu sendiri di sini ada beberapa faktor penghambat. Yang pertama, faktor penghambat produksi. Di sini biasanya itu dari adanya gulma dan hama penyakit. Nah, kemudian secara fisik dan kimia di sini faktor penghambatnya itu seperti kekurangan air,
tingginya suhu, kemudian kesuburan tanah. Jadi beberapa yang perlu kita lakukan untuk tindakan pemeliharaan pada tanaman obat ini. Yang pertama itu pada bibit yang mudah layu, berarti perlu adanya penyesuaian waktu tanam sehingga tidak mendapat sinar matahari yang berlebihan. Contohnya pada tanaman sempuyung. Di sini jenis tanaman ini itu tidak tahan terhadap penyinaran yang berlebih. Kemudian penyiangan yang intensif itu guna menekan sirkulasi gulma. Jadi biasanya nah sebaiknya untuk penyiangan gulma itu bisa dilakukan ketika tanaman gulma itu masih posisinya belum pada fase generatif atau dia belum menghasilkan buah, sehingga tidak ada penyebaran gulma di kemudian hari. Karena kalau gulma itu sudah berbunga, maka dia otomatis akan menghasilkan biji. Nah, ketika kita melakukan pencabutan, biji-biji ini akan rontok, sehingga dia akan tumbuh lagi. Jadi sebaiknya di fase-fase dia berkecambah atau mulai tumbuh itu baru langsung dicabut. Kalau melakukan penyiangan, bisa juga dengan memberikan mulsa. Nah, mulsa ini gunanya juga bisa untuk menekan pertumbuhan dari populasi gulma. Kemudian melakukan penimbunan dan penggemburan itu agar sifat tanahnya, tempat tumbuhnya itu tetap subur. Kemudian perbaikan saluran drainase ini untuk mencegah terjadinya genangan atau kelebihan air khususnya pada musim-musim penghujan. Kemudian untuk mengurangi evaporasi, nah ini bisa dilakukan pemberian mulsa. Jadi selain untuk menekan gulma, dia juga dapat menjaga kelembaban tanah. Nah, biasanya kalau untuk jenis tanaman jahe-jahean itu lebih baik dikasih mulsa atau bisa juga dari jerami yang sudah kering. Nah itu dapat menjaga kelembaban tanah, dan hasil penelitian itu menunjukkan bahwa dengan pemberian mulsa pada tanaman jahe dapat menambah produksi dari jahe itu sebesar 35%. Gitu. Kemudian melakukan pemangkasan bunga, ini juga tujuannya adalah agar si tanaman ini memiliki energi yang banyak untuk menghasilkan daun-daunan seperti itu. Kemudian pemangkasan pucuk batang itu untuk menstimulasi percabangan sehingga akan menambah jumlah daun dan menambah kandungan alkaloid di dalam akarnya seperti itu. Oke, baik, selanjutnya. Nah, jadi mungkin kalau yang tadi itu kan secara teori teman-teman mungkin sudah ngerti semua lah ya. Jadi itu tadi ulasan supaya kita bisa lebih paham lagi tentang toga. Nah, kemudian bagaimana sih peluang bisnis dari tanaman toga ini? Jadi kalau yang teman-teman tahu mungkin di daerahnya yang usaha jahe, kemudian rempah-rempah misalnya, itu kan hanya ditanam dijual biasa ke pasar misalnya seperti itu. Tetapi ketika kita menghasilkan suatu produk kemudian dikemas dengan sangat baik dan bisa dijual secara industri misalnya dari segi industri, maka itu akan menambah nilai ekonomi ya teman-teman. Misalkan di sini saya ambil contoh adalah jahe. Nah, jahe merah itu yang sering dimanfaatkan sebagai jamu. Nah, jamu juga kan punya nilai ekonomi. Tapi ketika dia dimodifikasi menjadi, kalau sekarang itu lagi ngetrennya itu kopi bandrek. Karena anak-anak muda itu kan suka ngopi ya. Nah, ini dimodifikasi menjadi kopi bandrek. Nah, itu akan menjadi nilai lebih dari si jahe merah ini. Nah, ketika dia diolah lagi menjadi produk yang lebih baik, misalnya seperti ini diolah menjadi bubuk sehingga masyarakat tinggal menyeduh dengan air panas, kemudian diolah lagi menjadi biskuit.
secara industri dia memiliki nilai lebih, teman-teman. Jadi ini punya potensi yang besar ketika kita bisa mengembangkan si jahe merah ini. Karena dia tidak hanya dimanfaatkan sebagai jamu atau bahan baku jamu, tapi dia juga bisa dimanfaatkan untuk skala industri yang lebih besar. Artinya nilai ekonominya akan semakin tinggi. Nah, kemudian ada jambu biji juga. Nah, kalau jambu biji itu juga kita tahunya kan paling ya dibuat jus jambu begitu. Nah, ternyata dia bisa diolah menjadi makanan yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi, teman-teman. Nah, mungkin ini beberapa contoh yang bisa menjadi gambaran teman-teman ketika akan mengaplikasikan tanaman-tanaman toga ini, kira-kira punya nilai apa selain sebagai obat gitu. Nah, sebetulnya. Nah, di sini ternyata kita tahu bahwa tanaman-tanaman ini tadi tidak hanya bisa dijual secara apa ya, ketika dia kondisinya masih mentah gitu atau seperti itu, tapi juga dia bisa menghasilkan produk-produk yang bernilai ekonomi tinggi. Seperti misalnya yang tadi saya sampaikan bahwa kalau di Aceh belimbing bulu itu selain dijual dalam bentuk basah buahnya, nah buahnya itu juga dimanfaatkan sebagai bumbu masakan, itu namanya asam cunti. Itu buahnya itu dikeringkan seperti asam jawa. Nah, dikeringkan sehingga dia memiliki nilai tambah. Jadi di Aceh itu hampir rata-rata setiap rumah itu selalu menanam bumbu itu. Jadi seperti yang saya informasikan sebelumnya bahwa dari panitia itu kemarin meminta materi-materi terkait dengan toga, kemudian sampai ke peluang bisnisnya. Nah, yang di sini saya tambahkan bagian dari ini bisa dikatakan sebagai upaya manajemen dari kebun toga yang mungkin masih jarang atau belum banyak diaplikasikan gitu, teman-teman. Jadi ini ada beberapa model yang bisa mungkin teman-teman nanti bisa dipakai gitu ketika akan turun ke masyarakat. Nah, kalau kita tahu mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia memang sudah banyak menanam toga ini di pekarangan rumahnya ataupun di kebun-kebunnya, tetapi masih sifatnya ya suka-suka saja gitu. Ya tata letaknya ya udah di tata-tata saja. Tetapi sebetulnya jika kebun toga ini dimanajemen dengan baik dan apik, tertata, maka itu juga akan menambah nilai-nilai yang lainnya, seperti meningkatnya kemandirian bagi masyarakat itu sendiri dari segi ekonomi, dari segi kesehatan dan sosial budayanya, sehingga menambah sehingga tujuan dari penanaman toga itu tadi bisa tercapai gitu, teman-teman. Nah, di sini saya menawarkan konsep kebun mandiri untuk masyarakat dalam upaya peningkatan sadar akan toga tadi. Jadi di sini teman-teman mungkin bisa mengaplikasikan konsep ini. Misalnya di sini ini adalah contoh pemukiman di pedesaan. Nah, itu kita membagi dengan beberapa zona teman-teman. Di sini ada zona pertama, itu kita bisa mengisinya dengan tanaman rempah dan obat. Jadi tanaman rempah dan obat itu bisa kita tanam di sekitaran rumah. Nah, begitu. Kemudian itu bisa kita gabungkan dengan tanaman-tanaman hias misalnya. Gitu. Nah, untuk menanam itu media tanamnya juga bisa tidak harus menggunakan pot-pot atau polybag yang bagus, tetapi juga bisa memanfaatkan barang-barang bekas seperti yang tadi saya sampaikan. Teman-teman bisa memanfaatkan ban bekas, kemudian kaleng-kaleng, misalnya ada kaleng susu yang besar atau kaleng cat dan sebagainya. Itu
Kemudian untuk penanamannya itu sendiri, tanamannya kalau bisa dikombinasikan, teman-teman. Seperti yang tadi saya sampaikan, itu bisa untuk menghindari serangan hama, gitu. Nah, kemudian di zona yang kedua itu bisa kita buat perikanan. Jadi kita buat kolam-kolam kecil disesuaikan dengan area pekarangannya. Tapi biasanya kalau di daerah pedesaan itu masyarakat masih punya lahan-lahan pekarangan yang masih longgar begitu. Nah, itu bisa dibuat kolam-kolam ikan, kemudian dikasih jenis-jenis ikan-ikan yang umum yang bisa dipelihara seperti itu. Misalkan apakah ikan lele atau ikan nila atau ikan mas gitu. Karena ikan nila itu juga dia sebagai pemakan jentik-jentik nyamuk, teman-teman. Jadi punya fungsi lebih kan jadinya. Nah, kemudian di perikanan, di kolam ikan ini juga kita bisa menanam jenis-jenis tanaman air yang punya potensi sebagai obat juga. Contohnya ini ada Monocolia stata, itu bisa digunakan sebagai obat kudis gitu. Jadi akar rimpangnya itu bisa dibersihkan, kemudian dihancurkan, kemudian diolesi, itu bisa untuk obat kudis. Kemudian daunnya bisa dimakan oleh kita ataupun oleh hewan-hewan ternak gitu. Kemudian di sini ada zona 3, itu bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian atau hortikultura dan juga untuk tanaman buah-buahan. Jadi untuk tanaman buah-buahan itu selain di pekarangan bisa kita tanam juga kombinasikan dengan sayur mayur. Nah, kemudian ada zona keempat. Zona keempat itu bisa kita gunakan untuk lahan peternakan. Kemudian kita menanam jenis-jenis tanaman yang biasa dikonsumsi oleh hewan-hewan ternak. Gitu. Kemudian zona yang kelima ini adalah zona tanaman keras atau bahan bangunan. Itu biasanya jenis-jenis tanaman yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diambil kayunya. Bisa juga jenis-jenis, misalnya kalau di Jawa kan banyak kan kayu jati misalnya, atau bambu-bambu, itu bisa di zona 5 ini, teman-teman. Jadi dengan kita melaksanakan konsep ini, otomatis tanaman-tanaman yang kita tanam itu menjadi lebih teratur, sehingga menambah nilai bagi masyarakat itu sendiri dan dapat meningkatkan pendapatan juga ketika hasil yang diperoleh itu lebih banyak. Selanjutnya, kalau ini adalah di pekarangan rumah, ada juga konsep untuk di wilayah perkebunan. Nah, biasanya kan kalau di masyarakat pedesaan itu memiliki kebun atau ladang gitu ya, yang jauh dari rumah. Atau mungkin kalau di daerah-daerah perkotaan itu kalau sekarang ini kan setiap desa atau mungkin RT RW-nya itu diminta untuk memberikan RTH ya, atau ruang terbuka hijau yang khusus digunakan di pedesaan tersebut. Nah, selama masa pandemi itu pemerintah juga menggalakkan setiap RT atau RW itu menanam toga. Kalau di Jawa saya kurang tahu, tapi kalau di sini seperti itu. Jadi setiap rumah wajib menanam tanaman toga, kemudian ada kebun khusus di pedesaan itu digunakan juga untuk tanaman toga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Nah, di perkebunan masyarakat itu bisa juga kita pola seperti tadi, teman-teman. Di sini kita bisa menyesuaikan dengan kontur daerahnya, misalnya apakah dia pegunungan atau dataran rendah seperti itu. Nah, kalau di perkebunan itu sendiri sebenarnya bisa kita buat konsep yang tadi, tinggal kita luaskan skalanya, kita besarkan skalanya.
Kalau tadi kan lahannya disesuaikan dengan lahan pekarangan. Nah, kalau ini karena perkebunan itu luas, jadi bisa kita berikan space yang besar juga. Misalnya untuk yang di sini di daerah dataran rendahnya itu bisa kita berikan untuk zona tanaman rempah dan obat-obatan di sini. Nah, ini juga bisa kita campur dengan tanaman buah yang dia tidak berupa pohon yang besar seperti yang bisa kita tanam di sini seperti pisang, kemudian pepaya. Itu bisa kita campur di sini. Kemudian zona yang kedua itu adalah zona perikanan. Sama seperti tadi kita buatkan juga kolam-kolam juga di sini di perkebunan ini. Nah, selain untuk bisa memelihara ikan, kita juga bisa air itu untuk tempat perangkap lah bagi seperti nyamuk atau jentik-jentik gitu. Karena kan di sini bisa kita pelihara ikan-ikan yang dia memakan jentik-jentik. Kemudian zona yang ketiga itu adalah zona pertanian. Nah, di sini teman-teman bisa menanam jenis-jenis tanaman hortikultura. Jadi sebaiknya menanam tanaman ini, tanaman hortikultura itu ada dibuat kombinasi teman-teman, sehingga meminimalisir serangan hama tadi. Jadi misalnya di bedding pertama nanam tanaman apa, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Gitu. Kemudian zona yang keempat itu zona peternakan. Nah, di zona peternakan ini bisa dibuat semacam kandang-kandang gitu. Kandang-kandang untuk beternak seperti ayam, kambing, ataupun kalau di Jawa mungkin ada juga yang beternak sapi begitu, atau yang lain-lainnya, atau bebek misalnya gitu. Nah, kemudian di sini ada tempat pembenihan atau tempat pembibitan, sehingga sebelum kita menanam di lahan pertanian, kita bibitkan dulu benih-benih yang akan ditanam di tempat pembibitan ini. Tujuannya supaya benih-benih ini dapat tumbuh dengan baik sebelum ditanam di lahan perkebunannya. Kemudian yang kelima di sini ada zonasi untuk tanaman keras seperti pohon-pohon besar, kemudian seperti tadi yang bambu-bambu itu bisa tanam di sekitaran sini. Sebetulnya tujuan dari adanya zona 5 atau tanaman keras ini adalah untuk melindungi perkebunan ini dari angin yang besar, sehingga angin itu tidak langsung menyerang ke perkebunan gitu. Sama juga dengan yang di pekarangan tadi. Nah, mungkin konsep-konsep ini bisa teman-teman coba dirancang kembali, disesuaikan dengan tempat nanti yang untuk dijadikan tempat KKN-nya gitu. Nah, jangan lupa juga untuk membuat merancang manajemen kebun seperti ini, kita juga tidak bisa bergerak sendiri ya teman-teman. Apalagi kita masih mahasiswa misalnya begitu kan, atau pendatang gitu. Nah, sebaiknya kita juga melakukan koordinasi yang sangat intensif dengan pemangku kebijakan yang ada di tempat kita KKN. Misalnya seperti kalau di lingkungan RT berarti Bapak RT-nya, Bapak RW-nya. Kenapa? Supaya pemangku kebijakan itu bisa melakukan sosialisasi juga ke masyarakatnya gitu. Otomatis kan kalau udah Bapak RT atau Bapak RW-nya yang bicara, kan masyarakatnya pasti ya gitu ya, mau ikut lah gitu, bisa mau mendengarkan. Dan memang kalau seperti ini memang kita tidak bisa sekali dua kali turun langsung jalan, nggak juga. Jadi kalau ke masyarakat memang kita harus butuh pendekatan secara intensif juga. Gitu. Sehingga masyarakat itu terbuka pikirannya dan mau untuk mengikuti apa yang menjadi rencana kita. Dan baiknya memang kegiatan-kegiatan seperti ini yang melibatkan masyarakat bisa dijadikan program
desanya gitu, sehingga pemerintah desanya dapat membantu kita dalam tanggung jawab untuk keberlanjutan kegiatan ini, karena kita harapkan kan kegiatan yang akan kita lakukan ini bisa berdampak bagi masyarakat dan dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga hasilnya akan diperoleh seperti itu, sesuai dengan apa yang kita harapkan di awal tadi, seperti itu. Mungkin karena waktu juga materinya juga sudah habis, saya cukupkan sampai di sini.